Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTT SDN Nangsal. Perkenalkan, saya Hairullah dari UPTT SDN Negeri 1 Sungai Rasau. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rifani dari UPTT SDN Negeri 2 Kunyit. Kami di sini melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rahman? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik juga. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik Bapak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bapak memperhatikan semua percakapan yang saya lakukan dengan coachee, terutama mengenai alur perusahaan. Oke, baiklah Bapak. Pertanyaan ketiga, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bapak, ya indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusinya dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh, oke, Bapak. Demikian dulu ya Bapak observasinya. Kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman. Gimana kabarnya Pak Hairullah? Alhamdulillah Pak. Pak Rahman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Hairullah, dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi sepertinya kita agak punya banyak waktu ya Pak. Ya mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Ya, juga jangan sungkan-sungkan ya Pak untuk menceritakan semuanya. Saya janji tidak akan membicarakan obrolan kita ini ke orang lain, cukup di kita saja. Baiklah, apa nih yang mau disampaikan dulu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan mengenai penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah, lagi-lagi ceramah, padahal kan kita ketahui bersama
sesuai dengan perkembangan zaman, semakin canggih teknologi, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu Pak tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional itu, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti pemasan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya Pak. Ini kurang bervariatif gitu ya Pak. Ya betul Pak, kurang variatif gitu. Medianya pun atau model pembelajarannya masih ya model yang lama Pak. Kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi tentang pembelajaran tadi Pak. Oke, jadi Bapak harapkan ini adanya perubahan. Iya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif Pak. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dilakukan, itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Hairul sendiri sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior Pak, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, perubahan dari level 5 ke level 7 ya, 8 ya kayak kira-kira usaha apa nih yang Bapak akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Pak ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan yang sudah senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 8 masih mungkin bisa dilakukan Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian lah seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan mengerjakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tindak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan, misalnya teman-teman tuh nyaman tuh gitu dengan penyampaiannya. Ini Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan ketua Kombel untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bapak ini udah pengen mengerjakan tentang mentoring pendampingnya atau pelatihan workshop ya Pak. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bapak aktif untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah
yang mentoring tadi Pak. Mentoring, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja? Eh, Mungkin saya nanti minta bantuan teman atau guru di sekolah dan eh, itu memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga saya minta bantuan dengan guru-guru yang sudah mahir lah dalam bidang ini Pak. Oke, berarti Pak Hairul pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bapak bisa merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Pak. Kemungkinan minggu depan insya Allah akan melakukan ini. Kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan yang sudah mahir tadi di sekolah saya dan coba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Oke Pak Hairullah, bagus sekali. Kira-kira Pak Hairullah dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Hairullah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Alhamdulillah Bapak sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabar-kabar Pak Hairul setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Rahman. Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, gitu saja ya Pak Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Pak. Pak Rahman tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hairullah. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak Rahman, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terakhir, indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Arul Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Arul tersebut itu bisa menggali coaching untuk mencarikan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak Rahman, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi Pak Rahman dan Pak Hairullah sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Rahman juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hairullah, sehingga Pak Hairullah bisa menemukan solusi dari permasalahan ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Rahman sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Iya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapat dari proses hari ini? Oke, saya sangat banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang bermakna, Pak. Oke, luar biasa Pak Rahman. Baik, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.